Jumpa lagi dengan Kaisen. Pada video ini, kita akan membicarakan mengenai inheritance atau pewarisan. Dengan menggunakan fitur ini, maka kita bisa membuat sebuah kelas yang merupakan keturunan dari kelas lainnya. Sebagai contoh, sebelumnya kita sudah memiliki kelas teacher, kemudian kita membuat kelas mathTeacher yang merupakan keturunan dari kelas teacher. Di sini kita mengenal beberapa istilah baru ya. Kelas teacher kita sebut juga dengan istilah parent atau kelas induk. Sedangkan mathTeacher kita sebut dengan child atau kelas anak. Sebagai kelas anak, mathTeacher secara otomatis memiliki semua properties dan methods milik teacher. Artinya, mathTeacher juga memiliki name, classroom, dan method show information. Namun mathTeacher bisa memiliki properties dan metode tambahan. Misalkan di sini adalah property subject yang tidak dimiliki oleh parent-nya. Setiap kelas child hanya bisa memiliki satu parent, namun parent yang sama bisa diturunkan menjadi beberapa child. Sebagai contoh, di sini kelas teacher bisa kita turunkan menjadi mathTeacher dan coding teacher. Bagaimana cara melakukan inheritance? Nah, pada saat kita membuat kelas child, pertama kita gunakan dahulu kata kunci kelas, diikuti oleh nama kelas child. Setelah itu kita gunakan kata kunci extends dan nama kelas parent-nya. Maka kelas baru child akan dibuat sebagai keturunan dari kelas parent. Agar lebih jelas, kita langsung coba praktek ya. Kita buka kembali kode dari pelajaran sebelumnya. Kali ini kita akan lebih berkonsentrasi ke kelas teacher ya. Kita buka teacher.php. Nah, di bagian paling bawah file, kita akan buat kelas baru, yaitu mathTeacher. Yaitu teacher yang spesialis hanya mengajar matematika. Sebelumnya disclaimer dulu ya. Berhubung tujuan video ini hanya untuk tutorial, maka kita menaruh kelas anak di dalam file teacher juga. Nantinya kalau teman-teman sedang coding untuk proyek, sebaiknya setiap kelas ditaruh dalam file yang terpisah. Biasanya nama filenya sama dengan nama kelasnya. Tujuannya adalah agar lebih mudah pada saat hendak mencari source code kelasnya. Kita lanjutkan materi pelajaran. Untuk menambahkan kelas, kita tulis dahulu kata kunci kelas, diikuti oleh nama kelasnya mathTeacher. Berhubung kelas ini adalah turunan dari kelas teacher, maka kita tambahkan lagi kata kunci extends, diikuti oleh nama parent-nya ya, teacher. Lalu kita tambahkan tanda kurung, dan kita tambahkan properties dan methods di dalam kurung kurawal. Untuk saat ini kita coba tambahkan satu property saja ya. Kita tulis propertinya var string subject. Lalu kita beri nilai default math. Nah, jadi kelas mathTeacher ini secara khusus mengajarkan mata pelajaran matematika. Kita buka lagi kelas main.php. Kita akan fokus ke teacher dahulu. Jadi untuk sementara kita komentari semua kode yang bagian student. Nah, kemudian agar objek teacher-nya lebih jelas, pada bagian paling bawah kita tambahkan perintah vardam variable Kaisen. Kita coba jalankan. Pada saat ini variable Kaisen masih objek teacher ya. Kita lihat hasil vardamnya. Saat ini variable Kaisen menampung sebuah objek yang dibuat dari kelas teacher. Kemudian kita bisa lihat isinya ada dua buah properti ya, yaitu name dan classroom. Sekarang kita ubah kelasnya dari teacher menjadi mathTeacher. Nah, perhatikan hasil vardamnya ya. Sekarang variable Kaisen menjadi objek yang dibuat dari kelas mathTeacher yang memiliki tiga buah properti, name, classroom, dan subject. Perhatikan juga bahwa sebelum vardam kita telah memanggil method show information ya. Jadi walaupun kelasnya adalah mathTeacher, namun method show information tetap bisa dipanggil dan berjalan normal. Jadi dari hasil percobaan kita kelihatan ya, kalau semua properties dan methods milik parent, yaitu milik teacher, secara otomatis dimiliki juga oleh child, yaitu mathTeacher. Namun properti yang dibuat pada mathTeacher seperti subject hanya ada pada mathTeacher. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fitur method overriding. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa kalau kita membuat kelas child, maka secara otomatis kelas child memiliki semua properties dan method milik parent. Namun kita masih bisa mengganti isi dari method yang diturunkan dari parent menjadi sebuah method baru. Fitur ini dinamakan method overriding. Dalam menggunakan method overriding,
Ada aturan yang harus kita ikuti. Deklarasi method pada child harus tetap sama persis dengan deklarasi method pada parent. Yang perlu diperhatikan di sini adalah jumlah parameternya, tipe data yang digunakan, dan juga return value dari method tersebut. Kalau misalnya ada yang berbeda, maka terjadi fatal error. Kalau misalkan di dalam method yang kita override, ternyata kita perlu memanggil method parent-nya, maka kita bisa menggunakan kata kunci parent, diikuti oleh simbol titik 2 sebanyak 2 kali, dan nama method parent. Sebagai hasilnya, kita menjalankan method milik parent. Pada video sebelumnya, kita juga sudah belajar mengenai constructor dan destructor ya. Kita bisa melakukan overriding terhadap constructor dan destructor, namun kita harus tetap mengikuti aturan yang sama. Kita coba praktek ya. Kita buka lagi kelas teacher.php. Perhatikan pada kelas teacher ada metode dengan nama showInformation. Kita akan mencoba untuk melakukan overriding metode ini pada kelas mathTeacher. Kita copy metode showInformation dari teacher dan kita paste ke mathTeacher. Lalu kita ubah isinya menjadi isi baru ya. Misalkan kita echo mata pelajaran titik 2 dalam kurung kurawal, this, tanda panah, subject, lalu new line. Sekarang kita memiliki metode dengan nama yang sama, namun isinya berbeda sama sekali ya. Kalau pada parent atau teacher, menampilkan nama dan kelas. Sedangkan pada child atau mathTeacher, menampilkan subjeknya. Kita coba tes. Kita buka file main.php. Kita komentari dahulu ya bagian Vardam agar hasilnya lebih jelas. Perhatikan pada saat ini kita menggunakan kelas mathTeacher. Kalau kode ini kita jalankan, maka kita mendapatkan hasil mata pelajaran. Sedangkan kalau kelasnya kita ganti menjadi teacher, maka kita mendapatkan nama dan kelas. Kita kembalikan dahulu ke mathTeacher ya. Pada saat melakukan overriding, deklarasi method pada child harus sama persis dengan parent. Kalau misalkan method pada child kita tambahkan parameter baru, misalnya kita tambahkan A, maka kita mendapatkan fatal error. Begitu juga kalau misalnya return-nya kita ganti dari void menjadi in, sama kita juga mendapatkan fatal error. Jadi deklarasi function-nya harus sama persis dengan parent ya. Nah, di dalam metode yang hendak kita override, kita tetap bisa memanggil metode milik parent-nya. Sebagai contoh, pada bagian paling atas dari showInformation milik mathTeacher, kita tambahkan parent titik 2 showInformation. Kita coba jalankan ya. Jadi sekarang kita mendapatkan informasi nama dan kelas terlebih dahulu, setelah itu baru mata pelajarannya. Posisi dari kode parent.2.2 show information ini bisa kita pindahkan ya. Kalau misalkan kita pindahkan ke bagian bawah, maka kita mendapatkan mata pelajaran terlebih dahulu, setelah itu baru nama dan kelas. Jadi kapan kita menjalankan metode milik parent bergantung dari posisi kita menaruh kode parent.2.2 show information. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.